Sebuah ketenangan aneh sedang mendekat ke dalam hidupmu dan itu bukan kebetulan. Dalam satu hari yang tampak biasa, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai bergerak dan aku ingin kamu tinggal karena yang akan disebutkan di sini menjelaskan mengapa hatimu tidak lagi mampu hidup dengan cara lama. Kamu sudah merasakan tekanan itu di dada, di napas yang pendek, di bahu yang seolah memikul jam-jam yang tidak terlihat. Kamu mungkin bangun pagi dan tetap merasa lelah, seperti ada ruang di dalam rumahmu yang tidak lagi cocok dengan batinmu. Telepon bisa diam di tanganmu, pesan bisa belum terjawab, dan tetap saja tubuhmu tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Kamu belum gila, dan kamu belum terlambat. Kamu sedang menerima tanda yang halus namun tegas. Ada hari-hari ketika kamu berkata dalam hati, mengapa ini terus berulang? Dan pertanyaan itu bukan kelemahan, melainkan pintu yang tidak terlihat oleh orang lain sedang bekerja lebih keras daripada yang tampak di luar. Dan malam ini kamu akan mengerti mengapa. Yang sedang terjadi bukan kekacauan acak, melainkan pembacaan yang sedang dibuka di depan hidupmu. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang selama ini membuatmu diam, memahami pola yang membuatmu menahan diri, dan melihat bahwa penundaan yang kamu benci mungkin tidak pernah berniat menghancurkanmu. Kamu akan menangkap alasan mengapa beberapa pintu tertutup, mengapa beberapa suara menjadi terlalu keras, dan mengapa keheningan justru terasa seperti tempat yang paling jujur. Aku tidak berbicara tentang keajaiban yang memaksa langit, melainkan tentang pemulihan yang masuk pelan-pelan ke dalam keseharianmu. Ada sesuatu yang sedang dipanggil kembali, dan kamu akan melihatnya dengan lebih jelas sebelum akhir ini. Pagi hari sering menjadi tempat pertama di mana semuanya terungkap. Kamu berdiri di dapur, melihat cangkir, sendok, dan sisa air di meja, lalu merasakan bahwa tubuhmu sudah tahu lebih dulu daripada pikiranmu. Kamu menyalakan lampu, membuka jendela, dan tetap saja ada berat di dada yang tidak bisa dijelaskan oleh cuaca. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Luar mungkin orang-orang bergerak seperti biasa, tetapi di dalam dirimu ada ruang yang tidak lagi menerima kebisingan lama. Kamu menjadi sadar bahwa beberapa kebiasaan mulai terasa asing, seolah jiwamu menolak cara hidup yang dulu kamu terima tanpa pertanyaan. Itu bukan kelemahan karakter, itu adalah kepekaan yang sedang dibentuk. Kamu tidak sedang rusak, kamu sedang dididik oleh kejelasan, dan ketika kejelasan mulai datang, kebiasaan lama biasanya mulai berisik. Kamu adalah orang yang merasakan lebih dalam daripada yang terlihat, bukan karena kamu lebih hebat, melainkan karena kamu lebih lama belajar membaca udara di sekitarmu, nada suara, jeda, dan perubahan kecil yang orang lain abaikan. Kamu tahu kapan sebuah ruangan menjadi terlalu sempit bagi kejujuranmu, dan kamu tahu kapan senyum seseorang menyembunyikan kelelahan yang besar. Ada tanggung jawab di dalam kepekaan itu, bukan kebanggaan.
Kamu tidak diciptakan untuk hidup dengan mata tertutup hanya supaya orang lain merasa nyaman. Kamu diciptakan untuk menangkap apa yang sedang dibisikkan oleh hati ketika lidah belum berani mengatakannya. Itu sebabnya kamu sering merasa sendirian di tengah keramaian. Dan kesendirian itu untukmu seringkali bukan hukuman, melainkan latihan. Penentangan pertama sering datang dalam bentuk yang sangat biasa. Ia menyamar sebagai jadwal yang terlalu padat, pesan yang terus masuk, orang-orang yang menuntut jawaban cepat, dan rasa urgensi palsu yang membuatmu lupa bernapas. Kamu membuka ponsel dan merasa seolah hidupmu dipotong-potong oleh hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar memberi makan jiwamu. Ada percakapan yang mengurasmu, ada pertemuan yang membuatmu pulang lebih berat daripada saat berangkat. Lawan dari ketenanganmu jarang datang seperti badai besar. Ia datang sebagai gangguan yang sopan. Ia tidak selalu berteriak, ia sering hanya menunda. Dan penundaan itu, bila tidak dikenali, perlahan mengajarkan kamu untuk ragu pada suara yang sebenarnya sedang menuntunmu. Di titik ini, kisahmu mulai mirip dengan Eli yang hampir melewatkan doa karena sibuk mengira semua orang lain lebih layak didengar. Namun suara yang memanggilmu tidak datang kepada yang paling ramai, melainkan kepada yang masih mau berhenti. Kamu mungkin tidak sedang mendengar petir, tetapi kamu sedang berhadapan dengan panggilan yang lebih lembut dan lebih menuntut dari itu. Di meja kerja, di kursi mobil, di sudut kamar yang sepi, ada sebuah pengulangan yang tidak bisa lagi kamu anggap kebetulan. Kamu sudah belajar bertahan, tetapi sekarang kamu sedang diajak membedakan antara bertahan dan mendengarkan. Apa yang lama terlihat seperti keterlambatan mungkin sebenarnya sedang menyiapkan telingamu. Dan yang disiapkan dengan diam biasanya lahir dengan kekuatan yang lebih bersih. Kalau kamu terus berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah, kamu akan lelah di tempat yang sama. Kamu akan mengulang siklus yang sama, menjelaskan dirimu pada orang yang tidak dimaksud untuk memahami, dan membiarkan hatimu kehilangan bahasa paling jujur yang pernah dimilikinya. Ada harga ketika kamu mengabaikan sinyal yang lembut. Kamu menjadi terbiasa dengan kebisingan sampai kamu tidak lagi membedakan antara damai dan mati rasa. Itu sebabnya peringatan seperti ini datang bukan untuk menakutimu, melainkan untuk mencegahmu menua di dalam pola yang salah. Yang ditolak hari ini sering kembali sebagai beban besok. Dan yang didengar hari ini bisa menjadi jalan yang menyelamatkanmu dari putaran yang lebih panjang. Jika beberapa tanda ini sudah menyentuhmu, tulis 888 di komentar. Bukan sebagai angka biasa, tetapi sebagai pengakuan bahwa kamu melihat ada sesuatu yang sedang meluap dan tidak lagi bisa disangkal. Jari-jarimu yang menuliskannya menjadi cara kecil untuk berkata ya kepada arah yang sedang dibuka. Itu bukan pernyataan besar, tetapi itu nyata. Tulis 888, lalu kembali padaku. Ada lapisan yang lebih dalam daripada sekadar tanda-tanda yang terlihat. Kamu mungkin sudah lama hidup seperti pintu yang selalu setengah tertutup, bukan karena kamu menolak terang, melainkan karena kamu belajar melindungi sesuatu yang rapuh di dalam dirimu. Pada permukaan kamu tampak tenang, di bawahnya ada penjagaan yang panjang. Kamu membangun kebiasaan untuk tidak terlalu berharap, karena berharap pernah terasa mahal. Di dalam hati, itu terdengar seperti jangan terlalu cepat percaya, tetapi suara itu bukan selalu hikmat. Kadang itu hanya luka yang pandai menyamar. Sekarang kamu sedang diajak melihat mana yang melindungi dan mana yang menahan. Karena yang melindungi kamu tidak pernah mematikan napasmu, dan yang menahan kamu sering terlihat seperti bijak sampai kamu menyadari bahwa ia juga membuatmu kecil. Apa yang menahanmu paling lama sering berasal dari keinginan untuk mengendalikan hasil.
Kamu ingin tahu dulu bagaimana akhir cerita, siapa yang setuju, siapa yang datang, dan kapan semua akan aman. Tetapi hidup rohani jarang bekerja seperti pintu otomatis. Ia lebih sering bekerja seperti kunci yang diputar pelan di waktu yang tepat. Kamu lelah menunggu, dan justru di dalam kelelahan itulah dorongan untuk memegang semuanya menjadi semakin kuat. Namun kontrol tidak pernah memberi damai yang tahan lama. Ia hanya memberi ilusi aman, lalu meminta lebih banyak tenaga dari yang kamu miliki. Saat kamu mulai mengenali ini, kamu melihat bahwa yang paling berat bukan selalu pintu yang tertutup, tetapi tanganmu sendiri yang masih menggenggam gagang lama. Pikiranmu kadang mencoba menjelaskan apa yang tubuhmu sudah tahu. Kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu baik-baik saja, sementara perutmu mengencang dan tidurmu menjadi dangkal. Kamu meyakinkan diri bahwa itu hanya masa sibuk, tetapi hatimu tidak ikut tenang. Ada perbedaan antara gelisah karena kehilangan arah dan waspada karena ada sesuatu yang sedang diungkap. Kamu tidak perlu menyebut semua rasa berat sebagai musuh, tetapi kamu juga tidak perlu memanggil setiap ketegangan sebagai kenyataan akhir. Tubuhmu sering menjadi pembaca pertama dari perubahan yang sedang datang. Karena itu, ketika napasmu berubah dan bahumu tidak mau turun, jangan langsung memarahinya. Dengarkan dulu apa yang sedang diberitahukan oleh diam. Ada juga lingkungan yang menguras tanpa izin. Bukan semua orang di sekitarmu jahat, tetapi tidak semua ruang cocok untuk pertumbuhanmu yang baru. Ada percakapan yang selalu mengembalikanmu ke versi lama. Ada kebiasaan yang membuatmu tertawa di luar, tetapi kosong di dalam. Kamu mulai melihat bahwa beberapa hubungan bertahan bukan karena sehat, melainkan karena familiar. Familiar bisa terasa aman sampai kamu sadar bahwa familiar juga bisa menjadi kandang. Disinilah kamu belajar membedakan kasih dari keterikatan. Bukan semua yang lama harus dipertahankan dan bukan semua yang pergi berarti hilang. Kadang yang pergi hanya membuka ruang supaya kamu bisa bernapas dengan utuh. Lawan dari pertumbuhanmu paham satu hal. Jika dia tidak bisa menghentikanmu secara langsung, dia akan membuatmu lelah dulu. Ia mengisi hari dengan masalah kecil, lalu menyuruhmu menunda keputusan yang sudah jelas. Ia menabur keraguan di antara rasa damai yang mulai tumbuh. Ia membuatmu sibuk dengan hal yang kurang penting, supaya yang penting tampak terlalu jauh. Itu sebabnya kamu sering merasa seperti berdiri di depan pintu yang sama, padahal sebenarnya yang berubah adalah keberanianmu untuk mengetuk. Kamu tidak sedang kekurangan arah, kamu sedang diuji oleh kebisingan. Dan kebisingan selalu berharap kamu menyerah sebelum ketenangan sempat berbicara penuh. Ada saatnya kamu berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah jelas. Kamu sudah terlalu lama memberi ruang pada kebingungan yang memakai wajah ramah. Sekarang sesuatu di dalam dirimu mulai berdiri tegak dan berkata, "Cukup." Bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang tenang. Di wajah orang lain itu mungkin terlihat seperti jarak, tetapi di dalam batinmu itu adalah pemulihan martabat. Kamu tidak lagi ingin hidup di dalam penjelasan yang menghabiskanmu. Kamu ingin hidup di dalam kebenaran yang menenangkanmu. Dan begitu kamu berhenti tawar-menawar dengan yang lama, sebuah perjalanan baru mulai menyusun langkah pertamanya. Bayangkan sebuah lampu tua yang lama ditutup kain di sudut rumah. Selama kain itu menutupinya, ruangan tetap ada, tetapi terang tidak bekerja penuh. Itulah yang sedang terjadi pada banyak bagian hatimu. Bukan lampunya yang hilang, melainkan penutupnya yang mulai dilonggarkan. Kamu pernah belajar menyembunyikan apa yang rapuh supaya tidak patah, dan pada waktu itu mungkin perlu. Tetapi sekarang, penutup itu mulai menjadi terlalu berat untuk dipakai terus-menerus.
Kamu merasakan beban itu saat memegang benda-benda kecil di tanganmu, saat menatap lantai kamar yang tenang, saat mendengar suara rumah yang terlalu sepi untuk kebohongan. Kamu sedang hidup di masa ketika yang tersembunyi minta dilihat, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipulihkan. Dan pemulihan selalu dimulai dari keberanian membiarkan cahaya masuk. Ada lapisan lama di sini yang perlu kamu mengerti dengan lembut. Sejak dulu, kamu mungkin belajar bahwa diam lebih aman daripada mengungkapkan isi hatimu. Kamu menyimpan rasa takut, menyimpan harap, menyimpan pertanyaan, lalu mengikat semuanya dengan sopan santun. Itu membuatmu tampak kuat, tetapi kuat yang terus menahan sering menjadi lelah yang tidak diberi nama. Dalam keheningan tertentu, kamu bisa merasakan bagaimana dulu kamu melindungi diri dari kekecewaan dengan menjadi sangat hati-hati. Hati-hati itu pernah menyelamatkanmu. Namun sekarang, hati-hati yang sama sedang berubah bentuk menjadi batas yang mencekik. Kamu tidak harus membenci masa lalu untuk membiarkannya selesai. Yang mencoba menahanmu di dalam penutup lama itu sering memakai suara yang sangat akrab. Ia berkata, kamu belum siap, kamu terlalu tua, terlalu terlambat, terlalu banyak melewati hal, terlalu sedikit memiliki sisa tenaga. Tetapi suara seperti itu jarang berkata kebenaran sepenuhnya. Ia hanya memungut potongan sejarahmu, lalu memakainya untuk menutup masa depanmu. Di sisi lain, ada kehadiran yang diam-diam bekerja untuk membukakan kembali apa yang tidak seharusnya dikubur hidup-hidup. Itu sebabnya kamu mulai merasakan tarikan ke arah doa yang lebih jujur, percakapan yang lebih sederhana, dan keputusan yang lebih sunyi. Kamu tidak lagi tertarik pada drama lama, karena sesuatu di dalam dirimu sudah mengenali bahwa penutup tidak sama dengan perlindungan. Penutup ada waktunya, tetapi ia bukan rumah. Saat kamu mulai bergerak bersama terang itu, tubuhmu merespons lebih dulu daripada kata-kata. Bau yang tadi berat mulai belajar turun sedikit demi sedikit. Napas yang tadi singkat mulai punya ruang tambahan. Ada kelegaan kecil yang belum berbentuk jawaban, tetapi sudah cukup untuk membuatmu sadar bahwa kamu tidak sendirian di dalam proses ini. Jika kamu bisa menaruh tangan di dada dan jujur selama 1 detik, kamu akan mengakui bahwa kamu sudah tahu lebih dulu. Kadang tubuh berkata ya sebelum mulut berani melakukannya. Dan ketika ya itu mulai muncul, kamu tidak lagi sama dengan orang yang hanya bertahan di balik penutup lama. Jika gambar yang baru saja kubawa itu menyentuh tempat yang tidak bisa kamu jelaskan, tulis saya melihat itu di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci tempat di mana ia jatuh. Menuliskannya membuat kesaksian itu menjadi lebih nyata di catatanmu sendiri. Tulis saja, lalu kembali padaku. Yang lama tidak bisa memegangmu selamanya ketika napasmu mulai mencari ruang baru. Ada sesuatu dalam dirimu yang mulai berani terbuka, seperti jendela yang sebelumnya ditutup karena takut angin, lalu akhirnya membiarkan pagi masuk. Kamu mungkin belum bisa menjelaskan semua yang sedang bergeser, tetapi kamu bisa merasakannya di cara kamu memandang meja, pintu, dan kursi yang dulu terasa biasa. Sekarang benda-benda itu seperti ikut bersaksi bahwa hidupmu sedang memasuki fase yang berbeda. Kamu tidak sedang kehilangan perlindungan. Kamu sedang dipindahkan dari perlindungan yang sempit ke perlindungan yang lebih bersih. Itu sebabnya beberapa ketidaknyamanan muncul justru ketika kamu makin jujur. Karena keterbukaan selalu terasa asing bagi yang lama memeluk penutup. Tetapi asing tidak selalu buruk. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu sedang pulang ke diri yang lebih utuh. Di titik ini, keputusanmu menjadi sangat sederhana dan sangat mahal. Kamu berhenti memberi energi pada apa yang hanya memerasmu. Kamu berhenti menjelaskan hal yang sudah diam-diam selesai. Kamu mulai menghormati batas, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk penjagaan.
Di ruang ini, kamu belajar bahwa tidak semua pintu harus dibuka sekarang, tetapi pintu yang benar juga tidak akan tetap tertutup selamanya. Kamu tidak perlu memaksa jalannya, karena ada pintu yang justru dibuka oleh kesetiaanmu pada proses. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa kunci yang bekerja paling kuat bukan ketergesaan, melainkan penyerahan yang waspada. Ada praktik sederhana yang sedang dipanggil kembali ke hidupmu. Saat pagi dimulai, jangan langsung membiarkan kebisingan orang lain menulis arah harimu. Duduklah sebentar di tempat yang tenang, pegang napasmu, dan biarkan hatimu menamai satu hal yang benar. Itu bukan ritual besar, hanya penegasan bahwa hari tidak berhak memimpinmu sebelum damai sempat hadir. Kamu akan mendapati bahwa beberapa keputusan menjadi lebih jernih setelah keheningan singkat yang jujur. Yang kecil seperti ini sering lebih mengubah arah daripada 1000 penjelasan, karena arah hidup biasanya tidak dibalik oleh keramaian, melainkan oleh kesadaran yang kembali ke tempatnya. Ada juga praktik kedua yang akan melindungi kamu dari kelelahan yang tak perlu. Saat sesuatu mulai menguras, jangan jawab terlalu cepat. Beri jeda pada pesan, pada permintaan, pada dorongan untuk segera menyenangkan semua orang. Jeda itu bukan penolakan, itu adalah ruang bagi kebenaran untuk muncul. Banyak hal yang tampak mendesak ternyata hanya ingin mengambil tempat yang tidak mereka miliki. Kamu sedang belajar bahwa respons yang terlambat sedikit bisa jauh lebih bijak daripada respons yang dipaksa cepat. Dalam penundaan yang sehat, kamu menemukan kembali suara yang tidak dikuasai panik. Dan suara itu, ketika kembali, mengarahkanmu ke tempat yang lebih damai. Pelindungan sering datang dalam bentuk batas yang tidak kamu pilih sendiri. Ada pintu yang tertutup bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang akan mengurasmu. Ada pesan yang tidak segera dibalas, bukan karena kamu diabaikan, tetapi karena kamu sedang diajarkan sabar terhadap arah yang lebih baik. Batas kadang terasa menyebalkan ketika kamu belum melihat seluruh gambarnya. Tetapi batas yang baik tidak pernah berniat mempermalukanmu. Ia hanya menjaga agar tenaga dan panggilanmu tidak habis di tempat yang salah. Dan ketika kamu melihatnya seperti itu, penundaan tidak lagi berbicara seperti hukuman. Ia mulai berbicara seperti penjagaan. Kamu sedang belajar bahwa menolak yang melelahkan adalah bagian dari kesetiaan. Kamu tidak perlu terus membuka diri pada semua orang hanya demi terlihat murah hati. Kamu juga tidak perlu menjelaskan setiap langkahmu kepada mereka yang tidak mampu menjaga langkah itu. Ada kebijaksanaan yang lahir ketika kamu berhenti berlari dari pengertian orang lain. Kamu menjadi lebih tenang, lebih terarah, lebih sedikit terpecah. Itu bukan karena dunia menjadi lebih mudah, melainkan karena kamu berhenti mengorbankan pusat batinmu untuk pinggiran yang bising. Dan disitulah stewardship rohani mulai tampak sebagai ketegasan yang lembut, bukan perjuangan yang gelisah. Letakkan seperti ini dalam hatimu. Aku tidak mengejar apa yang sedang menjauh dariku. Aku menjaga apa yang sedang dipulihkan di dalam diriku. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya ada perubahan arah yang dalam. Kamu tidak lagi bereaksi seperti orang yang takut tertinggal. Kamu mulai bergerak seperti orang yang tahu apa yang sedang dijaga. Ada kematangan yang tumbuh ketika kamu berhenti memburu validasi dari ruang yang salah. Kamu mulai memahami bahwa yang benar untukmu tidak selalu yang paling cepat, paling keras, atau paling ramai. Yang benar sering datang dengan tenang, dan ketenangan itu justru membuatmu kuat. Jika sesuatu dalam pesan ini menegaskan apa yang sudah kamu tahu, biarkan sukamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, melainkan sebagai persetujuan bahwa yang disebutkan di sini sedang dikenali dengan benar. Diammu pun bisa menjadi jawaban yang jujur ketika hati benar-benar mengerti.
Tidak perlu ramai untuk sah, tidak perlu banyak untuk nyata. Biarkan suka itu menjadi tanda kecil bahwa kamu tidak lagi menolak apa yang sedang dipulihkan. Ada seseorang di hidupmu yang langsung muncul di pikiran saat aku berbicara. Seseorang yang diam-diam lelah, yang bekerja keras tetapi merasa tak terlihat, yang memikul sikap kuat padahal hatinya sudah lama mengencang. Mungkin dia tidak banyak bicara. Mungkin dia selalu tampak bisa, mungkin dia menyembunyikan pertanyaannya di balik rutinitas. Orang seperti itu sering tidak meminta tolong dengan suara keras. Karena itu, jangan simpan pesan ini hanya untuk dirimu sendiri. Kirimkan kepada dia, bukan sebagai rekomendasi, melainkan sebagai pengiriman, seperti sesuatu yang memang ditujukan untuk sampai ke tangannya pada malam ini. Kadang seseorang perlu tahu bahwa ia tidak sendirian sebelum ia punya cukup tenaga untuk berkata demikian. Dan pengantaran kecil seperti itu bisa menjadi jembatan di hari yang sunyi. Ada juga kebijaksanaan yang muncul ketika kamu memikirkan siapa yang perlu mendengar ini. Kamu mulai melihat bahwa hidup rohani tidak selalu bergerak melalui panggung besar. Seringkali ia bergerak melalui satu pesan yang sampai tepat waktu. Seseorang yang terlihat kuat mungkin sedang bertahan tanpa suara. Seseorang yang tampak tenang mungkin sedang hampir menyerah pada kesepian batin. Jika wajah itu muncul di benakmu, itu bukan kecelakaan. Itu bisa menjadi penunjuk arah kasih yang sangat sederhana. Dan ketika kamu mengirimkan pesan itu, kamu ikut memutus lingkaran diam yang terlalu lama memakan banyak orang. Kamu sedang diberi kesempatan untuk menjadi saluran, bukan hanya penerima. Itu berarti hidupmu tidak berhenti pada pemahaman pribadi. Ia mulai menjadi tempat lewat bagi penghiburan. Ada kehormatan dalam mengirim sesuatu yang menguatkan orang lain, terutama ketika kamu sendiri sedang dipulihkan. Karena seringkali saat kamu memberkati orang lain dengan kesadaran yang sama, kamu sendiri makin jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Bukan semua yang kamu tangkap harus kamu simpan sendiri. Beberapa hal dimaksudkan untuk dilanjutkan. Dan saat kamu mengirimkannya, kamu memberi ruang agar yang diterima olehmu juga mengalir kepada orang lain dengan tepat. Sekarang kamu berada di ambang pengakuan yang lebih dalam lagi. Kamu tidak lagi sekadar berkata bahwa sesuatu sedang berubah. Kamu mulai bersedia menyebut siapa kamu di dalam perubahan itu. Kamu mendengar pola lama, tetapi kamu tidak lagi tunduk padanya. Kamu merasakan batas, tetapi kamu tidak lagi memanggilnya penjara. Kamu melihat penutup, tetapi kamu juga melihat cahaya yang sudah mulai menekannya dari dalam. Itulah sebabnya hati yang jujur akhirnya berkata, "Aku bukan lagi orang yang sama." Kalimat itu bukan kebanggaan kosong. Itu adalah kesaksian tentang proses yang telah membuatmu lebih terarah, lebih lembut, dan lebih tahan terhadap kebisingan palsu. Dan sekarang saatnya menuliskan pengakuan itu dengan jelas. Sebelum ini menutup, tulis "aku" adalah yang terpilih di komentar. Jangan menulisnya sebagai harapan, jangan menulisnya sebagai angan. Tulis sebagai penegasan bahwa kamu menerima apa yang sedang diteguhkan di dalam hidupmu. Biarkan jari-jarimu melakukan apa yang sudah dilakukan oleh batinmu. Ini bukan permintaan untuk menjadi sombong, melainkan pernyataan bahwa kamu mengerti tempatmu dalam proses ini. Setelah menuliskannya, kembali padaku. Yang telah berjalan sejauh ini akhirnya terlihat menyatu. Tanda-tanda yang dulu tampak acak kini berdiri dalam satu garis yang jelas. Keletihanmu, keheninganmu, rasa muakmu pada kebisingan lama, dan doronganmu ke arah yang lebih tenang ternyata berbicara tentang hal yang sama. Kamu tidak sedang kehilangan hidup lama. Kamu sedang dilepaskan dari cara lama yang terlalu sempit untuk menampungmu. Penutup yang dulu terasa aman, kini terbukti terlalu kecil. Dan pintu yang semula tampak tertutup justru sedang mengajarkanmu cara membaca arah dengan lebih jujur.
Itu sebabnya penantianmu tidak sia-sia. Ia sedang mengumpulkan makna yang tidak mungkin kamu lihat sekaligus. Di dalam semuanya, kamu dipanggil untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Kamu dipanggil untuk tetap tajam tanpa menjadi keras. Kamu dipanggil untuk menerima bahwa ada hal yang hanya akan terlihat setelah kamu berhenti memaksa melihatnya. Hidupmu sedang diarahkan kembali ke tempat yang tidak dibangun oleh panik. Ke tempat yang tidak Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.